calon presiden, tapi kalianlah yang menjatuhkan diri kalian sendiri. Kalian menganggap kalau orang sudah miskin, pendidikannya rendah, maka dia tidak akan punya harga diri karena otaknya tidak bekerja. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Nugroho, kader PDIP asal Temanggung, menjadi sorotan publik setelah ia memutuskan mengembalikan bantuan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Bantuan berupa sembako, mainan anak, dan ponsel itu sudah dikembalikan lewat kantor kelurahan setempat. Ia menegaskan bahwa keputusan itu murni dari dalam hatinya. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ia mengembalikan bantuan itu sebab ia merasa menjadi objek pencitraan setelah kegiatan pemberian bantuan dijadikan konten YouTube pribadi sang gubernur. Menurutnya, saat itu dirinya tidak dimintai izin atau diberitahu oleh tim Ganjar jika kedatangan mereka akan diunggah ke media sosial. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah, aqbul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi, salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amma ba'd. Pada pertemuan hari ini kita membuka lembaran-lembaran yang telah usang. Dalam artian yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang ingin mencari panggung atau pansos terhadap penderitaan rakyat miskin. Sebelumnya kami akan sitir beberapa kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Subhanallah. Ketika sang rakyat jelata dieksploitasi kemiskinan dan penderitaan hidupnya oleh sang penguasa, maka apa yang terjadi? Sakitnya tidak terkira. Kemiskinan yang sudah diderita oleh sang rakyat jelata, penderitaan yang sudah dialaminya bertahun-tahun, bahkan beberapa generasi, kakeknya miskin, bapaknya miskin, dan dia pun ketiban miskin lagi. Dia berusaha sabar, ikhlas, dan tetap berdiri dengan kakinya sendiri. Berusaha untuk tidak jadi kriminal, tidak menjadi seorang penjahat hanya untuk mengisi perut. Berusaha lapar, puasa Senin Kemis atau puasa sehari, puasa tidak. Satu keluarga kadang-kadang puasa, besok baru makan. Subhanallah. Untuk apa dilakukan itu? Untuk menyembunyikan kemiskinannya agar tidak terekspos. Tapi tidak bisa ditutupi lagi. Ketika lapar bisa disembunyikan oleh sang rakyat jelata tersebut, maka rumah yang reot, rumah yang mau runtuh, rumah yang mau sudah ambruk, rumah yang hanya beratapkan jerami,
beralaskan tanah. Tidak bisa ditutupi. Karena sang rakyat tersebut tidak punya uang untuk memperbaiki rumahnya. Maka sang pemimpin mengatakan, sayaqulu subha'u minan nas. Akan berkata sebagian dari manusia yang tidak punya akal. Siapa? Para pemimpin yang mengeksploitasi kemiskinan rakyat yang dia pimpin. Subhanallah. Sudah kemiskinan menikam jantung sang rakyat tersebut. Ditambah dipublikasikan. Hanya untuk sebuah konten. Menyedihkan, menyakitkan. Wahai para calon presiden ataupun yang sedang memimpin, janganlah begitu. Lalu, sayaqulu subha'u minan nas. Orang-orang tidak punya akal mengatakan, Allah begitu saja lebay. Mau pansos ya? Mau biar viral ya? Karena kamu menunjukkan kamu tuh punya harga diri. Emang orang miskin punya harga diri? Subhanallah, sayaqulu subha'u minan nas. Itulah orang-orang yang tidak berakal. Berbicara seenak perutnya, bukan pakai pikiran. Mereka menganggap orang-orang yang tidak berakal tersebut berasumsi kalau sudah miskin itu harga diri sudah tidak ada. Hello! Kalau kau tidak punya harga diri, ya, dengan mengkorupsi, menghalalkan segala macam cara, ya, merampas uang rakyat untuk kekayaanmu pribadi, makan itu uang haram itu. Itu arti kau tidak punya harga diri, wahai para koruptor. Tapi jangan samakan dengan orang-orang yang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah bertauhid, dia yakin kemiskinan yang ia dapat, kemiskinan yang ia alami adalah qadarullah, adalah ketetapan Allah, maunya Allah, dan dia berusaha sabar dengan selimut agama, menjalankan puasa Senin Kamis, tahajud. Dia tetap menyembah Allah karena dia punya harga diri. Dia tidak mau jadi kriminal. Beda dengan kalian koruptor, kriminal yang berdasi, ya. Sok berkelas, sok punya harga diri, ya. Sok mengkelaskan seakan-akan aku ini orang kaya, orang terhormat, tapi uang dari uang haram hasil korupsi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Uang yang kau berikan kepada kami itu haknya kami. Uang rakyat kamu berikan kepada kami itu haknya kami. Karena pemerintah, karena seorang pejabat, seorang presiden, seorang pemerintah wajib menyantuni rakyat-rakyat yang tanda petik dalam kemiskinan. Jadi jangan merasa seperti pahlawan kesiangan. Sudah memakai uang negara untuk membantu kami, lalu membuat konten atas nama uang pribadi. Hello, ini zaman digital, Bung. Bukan zaman Siti Nurbaya yang bisa kalian mainkan sesuka hati kalian. Subhanallah. Sayaqulu subha'u minan nas. Bukan kami yang menjatuhkan kalian calon presiden, tapi kalianlah yang menjatuhkan diri kalian sendiri. Kalian menganggap kalau orang sudah miskin, pendidikannya rendah, maka dia tidak akan punya harga diri karena otaknya tidak bekerja. Subhanallah. Bedakan orang miskin yang rajin berpuasa sama orang miskin yang tidak pernah berpuasa, tidak pernah beribadah. Beda jauh, Bung. Orang miskin rajin tahajud, sholat 5 waktu, rajin puasa, insya Allah mulia hidupnya, punya harga diri. Lebih baik mati kelaparan daripada harus ngemis. Harga dirinya di atas rata-rata. Pahami itu. Jangan dieksploitasi lagi kemiskinan rakyat Republik Indonesia ini. Sudah cukup kemiskinan yang kami terima ini sebagai suatu ujian dari Allah. Cukup ujian dari Allah saja. Jangan kalian para pemimpin negeri ini menguji kami juga.
menguji kesabaran kami juga. Jangan seperti itulah. Malu kalian itu, malu. Nanti dapat azab dari Allah. Apa azab dari Allah? OTT, operasi tangkap tangan. Itu azab dari Allah. Karena engkau sibuk mengeksploitasi orang-orang miskin, sibuk mengambil uang rakyat orang miskin, mengambil sebanyak-banyaknya uang negara. Yang mana uang negara tersebut harus diperuntukkan untuk rakyat Republik Indonesia. Sadarilah para pejabat, mari sama-sama kita menjadi orang berakal. Orang miskin yang berakal, pejabat yang berakal. Bantu kami, silakan, kami welcome. Jangan tipu kami, seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan, nggak tahu pencoleng kesiangan. Subhanallah, al-akhir saya qulus subha'u minan nas. Kalau kalian tidak berakal, maka simpanlah ketidakberakalan kalian itu. Tapi jangan paksakan kami untuk ikut-ikutan tidak berakal. Salam waras. Semoga rakyat Indonesia memiliki calon pemimpin di masa depan, pemimpin-pemimpin yang waras, berkah, jujur, adil, dan bijaksana. Walaupun klise, tapi harapan kami sebagai rakyat selalu seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.